Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Pak Boy. Izinkan saya, Eko Triharno, untuk menjelaskan ujian tengah semester mata kuliah pengantar teknologi informasi. Baik, Pak ya, saya mulai. Soal pertanyaan pertama, sebutkan pengertian jaringan komputer. Jelaskan pengertian jaringan komputer menurut beberapa ahli. Berikut pengertian jaringan komputer menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Dede Supandi, jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan media komunikasi tertentu untuk berbagi data, informasi, program, dan perangkat keras seperti printer atau penyimpanan. Yang kedua, menurut Netcom, jaringan komputer adalah hubungan dua komputer atau lebih yang dihubungkan melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi, dan perangkat keras. Yang ketiga, menurut Melvin Safrizal, jaringan komputer adalah himpunan sejumlah komputer yang saling terhubung dan bekerja sama untuk melakukan pertukaran data, berbagai sumber daya, serta menjalankan komunikasi antar komputer. Yang keempat, menurut Encyclopedia Britannica, jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang dihubungkan untuk berkomunikasi secara elektronik, bertukar data, dan berbagi sumber daya melalui sistem komunikasi. Dan yang kelima, yang terakhir itu menurut Geeks for Geeks. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung untuk mengirim, menerima, dan berbagi data serta sumber daya dengan menggunakan protokol komunikasi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, cara kerja jaringan komputer. Jaringan komputer bekerja dengan menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer, laptop, printer, server, dan lainnya melalui media kabel atau nirkabel agar dapat saling bertukar data dan berbagi sumber daya. Proses kerja jaringan komputer secara umum dapat dibagi sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pengiriman data. Data dari satu komputer atau pengirim dikirim di dalam bentuk paket-paket data menuju komputer lain atau kita sebut penerima. Kemudian yang kedua yaitu media transmisi. Paket data dikirim melalui media transmisi seperti kabel UPV, fiber optik, atau jaringan dan kabel atau kita sebut Wi-Fi. Yang ketiga adalah penggunaan protokol, di mana pengiriman data diatur oleh protokol komunikasi seperti TCP atau IP agar data sampai dengan benar ke tujuan yang dituju. Kemudian yang keempat adalah peran perangkat jaringan. Perangkat seperti router, switch, hub, dan server membantu mengatur lalu lintas data agar komunikasi berjalan lancar. Yang kelima, yang terakhir itu penerimaan dan pengolahan data, di mana komputer penerima menerima paket data, menyusunnya kembali, lalu menampilkan informasi yang dikirim. Kemudian, pertanyaan ketiga, apakah manfaat jaringan komputer? Adapun kegunaan atau manfaat jaringan komputer antara lain, yang pertama, berbagi sumber daya atau resource sharing. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat komunikasi. Yang ketiga, berbagi data dan informasi. Yang keempat, efisiensi, waktu, dan biaya. Yang kelima, mendukung kolaborasi kerja. Yang keenam, sentralisasi dan keamanan data. Yang ketujuh, akses informasi global. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, meningkatkan produktivitas. Kesimpulannya adalah jaringan komputer memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari.
mulai dari komunikasi, pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan, sehingga menjadi bagian penting dalam perkembangan teknologi informasi. Apakah jenis-jenis jaringan komputer dapat dibagi berdasarkan beberapa bagian? Yang pertama itu berdasarkan jangkauan geografis. Berdasarkan jangkauan geografis dapat dibagi menjadi satu LAN atau kita sebut dengan Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area kecil atau terbatas, seperti rumah, sekolah, kantor, atau laboratorium. LAN digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat agar dapat berbagi data dan sumber daya. Yang kedua adalah PAN atau Personal Area Network. PAN adalah jaringan dengan jangkauan sangat dekat untuk menghubungkan perangkat pribadi milik satu pengguna. Ketiga adalah MAN. MAN atau kita sebut Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang mencakup wilayah lebih luas dari LAN, biasanya dalam suatu kota atau area metropolitan. Keempat adalah CAN atau CAN, atau kita sebut dengan Campus Area Network. CAN adalah jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dalam area kampus, sekolah besar, atau kompleks perkantoran. Yang kelima adalah VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah jaringan privat virtual yang memungkinkan pengguna terhubung secara aman ke jaringan lain melalui internet. Yang keenam adalah WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan dengan cakupan sangat luas antar kota, antar negara, bahkan benua. Dan terakhir adalah internet. Internet adalah jaringan terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan perangkat dan berbagai jaringan secara global. Kemudian berdasarkan jenis transisi dapat dibagi menjadi pertama yaitu wireless network atau jaringan kabel. Wireless network adalah jaringan yang menggunakan gelombang radio atau sinyal tanpa kabel sebagai media transmisi data. Contohnya adalah Wi-Fi atau Bluetooth atau juga bisa hotspot. Yang kedua adalah wired network atau jaringan kabel. Wired network adalah jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Contohnya adalah kabel UTP, fiber optik, dan Ethernet. Kemudian jenis jaringan komputer berdasarkan hubungan setiap komputer dan peranannya yang dalam mengolah data dapat dibagi menjadi satu jaringan client server. Client server adalah jaringan yang memiliki komputer server sebagai pusat layanan dan komputer sebagai pengguna layanan. Contoh, jaringan sekolah dengan server utama. Yang kedua adalah jaringan peer-to-peer. Peer-to-peer adalah jaringan di mana setiap komputer memiliki kedudukan yang sama dan dapat berfungsi sebagai klien maupun server. Contoh, berbagai file dua komputer dalam satu jaringan. Pertanyaan kelima adalah, jelaskan tentang topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah tata letak atau bentuk hubungan antar perangkat komputer dalam satu jaringan. Topologi menentukan bagaimana perangkat saling terhubung dan bagaimana data mengalir dalam jaringan. Adapun jenis-jenis topologi jaringan komputer meliputi yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang menggunakan satu kabel utama atau backbone sebagai jalan utama untuk menghubungkan semua komputer. Topologi bus sangat sederhana dan sangat murah. Yang kedua adalah topologi star. Topologi ini di mana semua komputer terhubung ke satu perangkat pusat, seperti hub atau switch. Topologi star adalah yang paling banyak digunakan. Yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring adalah topologi jaringan di mana setiap komputer terhubung membentuk lingkaran.
Yang keempat adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi di mana setiap komputer terhubung langsung ke semua komputer lainnya. Topologi star adalah yang sangat handal, akan tetapi sangat mahal. Yang terakhir, yang kelima adalah topologi tree. Topologi tree adalah gabungan topologi star dan bus yang membentuk struktur bercabang seperti pohon. Topologi tree sangat cocok untuk jaringan besar atau dan bercabang. Baiklah Pak Boy, demikianlah presentasi saya untuk ujian tengah semester. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.